Ya, harapan hidup kenapa panjang? Karena Jogja kota pertanian, bukan kota industri yang banyak polusinya. Itu positifnya Jogja memang begitu. Jadi begitu ke Jogja kan healing ya, maksudnya ada perasaan untuk lebih happy, lebih bahagia, itu dirasakan semua orang. Nah, tetapi siapa yang kemudian tahu bahwa di tengah kebahagiaan dan angka harapan hidup yang panjang, itu ternyata masalahnya adalah soal ketimpangan. Ya, memang banyak orang-orang pensiunan ke Jogja yang kemudian harapan hidupnya panjang, bahagia karena uangnya banyak. Tapi banyak juga yang di desa-desa itu akhirnya mencampurkan antara kebahagiaan tadi, karena kebahagiaan itu dimensinya bukan hanya kebahagiaan material, tapi kebahagiaan non material, spiritual misalnya, punya teman banyak, gotong royongnya jalan. Nah, tapi itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan bahwa oke, nggak apa-apa, Anda bahagia dengan kemiskinan asal temennya banyak, mangan orang mangan, yang penting ngumpul gitu ya, nerimo, yang pangdum. Jadi sebenarnya itu satu sisi iya bahwa dimensi manusia itu pencapaian kesuksesannya tidak hanya dilihat secara material, tetapi nggak bisa, karena lebih baik lagi kalau kita secara spiritual itu tercapai, bahagia, punya banyak teman, kolega, tapi juga secara pendapatan kita aman. Kalau enggak, nanti yang terjadi di daerah yang saya sebutkan kantong kemiskinan itu sampai sekarang masih teka-teki. Kenapa kantong-kantong kemiskinan di Jogja angka bunuh dirinya juga tinggi? Nah, di satu sisi banyak mereka yang lansia, tapi ada juga banyak keluarga yang melakukan bunuh diri misalnya, salah satunya karena alasan ekonomi. Nah, inilah yang harusnya dirubah, bahwa spiritual ya, kemudian dari segi pendapatan ya, jadi kemudian kebahagiaan dimensi lain. Jadi harus melihat indeks kebahagiaan itu memang secara holistik ya, tidak hanya angka harapan hidup. Kalau kita lihat dari segi tingkat pembangunan manusianya, itu Jogja kenapa tinggi? Karena banyak kampus, karena banyak sekolah yang bagus-bagus itu di Jogja. Nah, tapi ini juga menjadi kritik bagi dunia pendidikan, karena begitu pendatang itu sekolah di Jogja, kualitas pendidikannya memang bagus, keluar lagi dia kan kembali ke daerah masing-masingnya. Maksudnya balik lagi ke Jakarta, cari kerjanya di mana? Karena tadi Jogja nggak mungkin lulusan S2, lulusan S3 gitu ya, itu kemudian balik lagi ke Jogja. Sebagian melihat itu tidak rasional dengan upah minimum yang sangat kecil. Nah, karena nanti juga mau kerja jadi akademisi dosen misalnya, upahnya juga nanti pengaruh, nggak terlalu besar. Akibatnya apa? Jogja itu juga mengalami brain drain. Jadi begitu kategori intelektual atau akademisinya itu besar jumlahnya, kemudian meninggalkan Jogja, begitupun juga orang Jogja lokal mencari pekerjaan di luar Jogja. Nah, ini mengakibatkan yang terjadi brain drain, yang sebenarnya harusnya mereka ketika kuliah di Jogja, balik lagi ke Jogja itu membangun daerah yang ada di Jogja, termasuk di kantong kemiskinan, itu gimana caranya dari segi ekonomi, gimana caranya untuk memberdayakan masyarakat sekitar, UKM. Nah, itu yang akhirnya ada gap di situ. Nah, kita sedih juga sekarang memang sentimen antara pendatang dengan warga lokal gitu. Itu kenapa terjadi? Bukan karena Jogja itu mencoba untuk ini orang pendatang ini bikin keributan, bikin ini norak dan lain-lain gitu ya, ataupun terlalu flexing dengan kekayaannya. Enggak. Kenapa itu terjadi? Ya karena mereka melihat pendatang pendidikannya bagus, uangnya banyak, sementara orang Jogja lokal dengan upah minimum yang seperti itu dia terjebak di kemiskinannya. Jadi saya melihat ada resiko nih kalau antara satu indikator ini nggak nyambung. Yang kita lihat sekarang Jogja salah satu yang terbahagia, mungkin dalam jangka panjang bisa jadi turun tuh indeks kebahagiaannya, karena gapnya terlalu lebar antara Jogja Utara versus Selatan, antara pendatang dengan warga lokal. Nah, ini harus diselesaikan nih biar nyambung. Jadi kota yang ideal gimana? Yang ideal adalah angka kebahagiaannya tinggi, pendapatannya tinggi, berarti kemiskinannya juga rendah,
tingkat penganggurannya rendah, tapi pembangunan manusianya juga bagus. Nah itu kan harus nyambung semua, terkoneksi. Kalau nggak berarti ada missing link di situ. Ada banyak riset yang menunjukkan upah minimum itu naik itu karena tekanan politik dari masyarakat, dari pekerja di daerah tersebut. Nah, jadi kenapa di Karawang upahnya tinggi, di Bekasi itu upahnya tinggi? Ya, kira-kira buruhnya rajin menuntut lah gitu ya. Nah, tapi kalau di suatu daerah di mana dia bukan terbebani, tapi kemudian ada budaya yang permisif, nggak apa-apa upahnya rendah, yang penting hidup seadanya gitu ya, belajar ikhlas, tapi tidak pada tempatnya, makanya disebut budaya permisif. Itu nanti imbasnya pun juga pada upahnya segitu aja dan dianggap akhirnya terjadi normalisasi. Padahal jelas itu tidak normal gitu ya. Makanya kalau di Jogja ini kan pekerja ada, tapi pekerja terutama di sektor pariwisata, di sektor informal, itu kan tidak terorganisir dengan baik. Problemnya Jogja itu kok. Nah jadi mau nggak mau, harusnya kalau melihat situasi ini dari pemerintah daerah yang intervensi. Nah kita memang berharap kenaikan upah Jogja tuh harusnya ya bisa 2,5 sampai 2,7 lah gitu ya per bulan gitu. Jangan 1,9 juta rupiah per bulan kayak sekarang. Itu jadi mungkin perlu ada intervensi dan juga tekanan gitu ya dari para pekerja anak muda yang ada di Jogja bahwa ini nggak wajar loh upah segitu. Meskipun itu disebut upah minimum ya. Kalau di atas itu kan perusahaan banyak juga yang memberikan di atas upah minimum. Tapi kan upah minimum adalah batas yang memang harusnya suatu daerah layak hidup, terutama dibandingkan dengan harga perumahan. Gitu. Jadi mungkin ini jadi pecut buat kita semua ya, bagaimana mencapai kebahagiaan itu spiritual dan material secara bersamaan.